Hello guys, welcome back to my channel. Apa kabar teman-teman semua? Semoga dalam keadaan baik-baik saja. Oke, dalam video kali ini kita kembali lagi dalam segmen Maski Education. Ya teman-teman, kita akan belajar bersama di sini. Sebelumnya teman-teman, apakah pernah melakukan aktivitas seperti jogging di pagi hari untuk mengeluarkan keringat? Kemudian sarapan di pagi hari untuk mengembalikan energi? Dan tidur atau beristirahat untuk menjaga dan menguatkan imun? Teman-teman pasti pernah berpikir, sebenarnya apa yang terjadi dalam tubuh kita? Ada proses apa sih dalam tubuh? Yap, jawabannya adalah metabolisme. Pada segmen kali ini kita akan belajar bersama tentang metabolisme dan enzim. Oke, metabolisme dan enzim. Kita akan belajar bersama tentang metabolisme dan enzim. Kompetensi dasar 3.2 kelas 12 tentang menjelaskan proses metabolisme sebagai reaksi enzimatis dalam makhluk hidup. Tujuan pembelajaran: 1. Menjelaskan pengertian metabolisme. 2. Menjelaskan proses anabolisme dan katabolisme. 3. Menjelaskan struktur enzim. 4. Menjelaskan sifat-sifat enzim. 5. Menjelaskan cara kerja enzim. Dan yang keenam, mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Kemudian di sini ada peta konsep tentang metabolisme. Kita akan mendefinisikan, kemudian mendeskripsikan jenis, ada katabolisme dan anabolisme. Kemudian kita juga akan membahas tentang enzim, mengenai struktur, sifat, cara kerja, dan faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Apa itu metabolisme? Metabolisme secara umum diartikan sebagai suatu proses kimiawi yang terjadi dalam tubuh makhluk hidup. Proses metabolisme adalah pertukaran zat atau organisme dengan lingkungan. Istilah metabolisme berasal dari bahasa Yunani, yaitu dari kata metabole yang berarti perubahan. Sehingga dapat dikatakan bahwa metabolisme adalah makhluk hidup mendapat, mengolah, dan mengubah suatu zat melalui proses kimiawi untuk mempertahankan hidupnya. Metabolisme bertujuan untuk mempertahankan kehidupan yang terjadi di dalam suatu organisme. Kemudian metabolisme terbagi menjadi dua. Yang pertama ada anabolisme, yang merupakan proses pembentukan senyawa-senyawa kimia kompleks dari senyawa-senyawa kimia sederhana. Contoh dari proses anabolisme ada proses fotosintesis dan kemosintesis. Kemudian yang kedua ada katabolisme, yaitu proses penguraian dari senyawa-senyawa kompleks menjadi senyawa-senyawa yang sederhana. Contoh dari katabolisme ada respirasi aerob dan respirasi anaerob. Proses anabolisme biasanya membutuhkan banyak energi sehingga terjadi reaksi. Reaksi dalam bentuk panas disebut reaksi endotermik atau reaksi endoterm. Sedangkan proses katabolisme banyak energi yang dibebaskan berupa panas. Reaksi ini disebut reaksi eksergonik atau reaksi eksoterm. Proses metabolisme memerlukan enzim. Lantas, apa itu enzim? Kata enzim berasal dari bahasa Yunani, enzyme, yang berarti di dalam sel. Tahun 1978, Wilhelm Kuhne yang merupakan psikolog asal Jerman mendeskripsikan enzim sebagai proses. Kemudian, istilah enzim digunakan menjadi biokatalisator yang berfungsi untuk mempercepat reaksi biologis tanpa ikut bereaksi. Sederhananya, enzim adalah katalis yang membantu percepatan reaksi biologis.
Struktur enzim. Enzim berbentuk 3 dimensi yang kompleks. Enzim memiliki bentuk khusus untuk mengikat substrat. Bentuk enzim lengkap disebut dengan haloenzim. Enzim tersusun oleh 3 komponen utama. Yang pertama ada apoenzim, yang merupakan bagian enzim yang berupa protein. Kemudian kedua ada gugus prostetik, adalah enzim yang tersusun dari non-protein. Berdasarkan bahan penyusunnya, gugus prostetik terbagi menjadi dua, yaitu koenzim atau bahan organik dan kofaktor atau bahan anorganik. Kemudian yang ketiga ada sisi aktif enzim. Sisi ini merupakan bagian enzim yang berikatan dengan substrat. Daerah ini sangat spesifik karena hanya substrat yang cocok saja yang bisa melekat atau berikatan pada sisi ini. Kemudian kita memasuki sifat-sifat enzim. Secara umum, enzim memiliki 4 sifat. Keempat sifat ini adalah enzim merupakan biokatalisator, enzim bekerja secara spesifik, enzim menyerupai protein atau tersusun atas protein, kemudian ada enzim bekerja bolak-balik atau reversible. Dan cara kerja enzim yang pertama ada teori lock and key atau kunci dan gembok. Emil Fischer pada tahun 1894 menemukan teori ini. Menurut beliau, enzim akan berikatan dengan substrat yang mempunyai bentuk yang sama atau spesifik dengan sisi enzim. Teori tersebut memiliki kekurangan, yakni tidak mampu menjelaskan mengenai kestabilan enzim pada saat peralihan titik reaksi enzim. Teori kedua adalah teori induksi oleh Daniel Koechlin tahun 1958. Enzim mempunyai sisi aktif yang fleksibel. Meski demikian, sisi aktif enzim tersebut memiliki titik pengikatan yang sama atau spesifik. Teori induksi inilah yang mampu menjawab kekurangan dari teori gembok dan kunci sebelumnya. Oleh karena itu, teori ini merupakan sebuah teori yang paling banyak diakui oleh para peneliti untuk menjelaskan cara kerja enzim. Kemudian ada faktor yang mempengaruhi kerja enzim. Berikut merupakan faktor yang dapat mempengaruhi kerja enzim. Yang pertama ada suhu atau temperatur. Kemudian ada derajat keasaman atau pH, derajat konsentrasi enzim dan substrat, kemudian zat-zat pengikat, penggiat atau aktivator, dan zat-zat penghambat atau inhibitor. Sekian pembelajaran kita hari ini dalam segmen Maski Education. Semoga ilmu yang saya berikan bermanfaat. Terima kasih. Dan jangan lupa